Menurut saya ini statement yang sangat lucu, luar biasa, parah loh. Kalau dibilang aksi ya 4 November kemarin sebagai bentuk intoleransi, ekspresi intoleransi umat Islam, kaum muslimin sebagai bagian terbesar dari masyarakat, luar biasa, tidak proporsional. Mari kita dudukkan persoalan ini dengan tepat. Mana sebab, mana akibat. Menurut saya, kejadian kemarin 4 November bukan aksi, itu reaksi. Reaksi atas apa yang dilakukan oleh saudara Basuki Cahayapurnama. Dia itu gubernur incumbent DKI Jakarta. Anda bayangkan, dalam pakaian dinas, di waktu dinas ketika beliau menjalankan tugas kedinasan sebagai gubernur, di depan halayak ramai di Kepulauan Seribu, dia bisa mengucapkan hal yang di luar konteks, di luar perannya. Dia mengomentari ayat dari kitab suci agama lain. Ayat dari kitab suci orang-orang yang tidak seagama dengan dirinya. Anda bayangkan, seorang muslim saja itu akan sangat berhati-hati mengomentari kitab suci kalau dia sadar bahwa dirinya bukan ahli tafsir. Ini persoalannya. Dan kalau kemudian itu memicu kemarahan masyarakat muslim, saya pikir adalah hal yang wajar. Karena dalam agama apapun, kitab suci adalah sesuatu yang sakral. Betul, kalau kita bicara toleransi, kelompok yang mayoritas harus toleran, bahkan harus melindungi saudara-saudaranya yang berasal dari kelompok minoritas. Tapi saya pikir toleransi juga dua arah. Artinya yang minoritas pun punya kewajiban untuk lebih menghargai, lebih bertenggang rasa, lebih menghormati saudara-saudaranya yang berasal dari kelompok yang mayoritas. Kalau kita betul ingin membangun masyarakat yang sangat toleran satu dengan yang lain. Saya ingin memberikan contoh bahwa sebenarnya masyarakat muslim tidak pernah punya masalah dengan pejabat publik yang berasal dari etnis atau agama yang berbeda dengan mereka. Kita di masa lalu punya seorang menteri perekonomian yang luar biasa, Pak Kwik Kian Gi. Masyarakat muslim menerima dia, menghormatinya. Demikian pula kita punya Ibu Mari Elka Pangestu yang pernah menjadi Menteri Perdagangan, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apakah ada masalah? Tidak. Karena dua orang ini adalah selain profesional, mereka menunjukkan kualitas kenegarawanan yang luar biasa. Mereka stick dengan peran dan tugas mereka sebagai menteri, mengomentari sesuatu dalam batas-batas profesionalismenya dan tidak pernah menyinggung kelompok masyarakat manapun. Jadi kembali menurut saya, berbicara tentang toleransi, kita harus berbicara dua arah. Kita tidak boleh meminta satu kelompok untuk toleran, sementara mereka menghadapi intoleransi. Singkat kata, bertoleransi terhadap perbuatan yang intoleran menurut saya tidak masuk akal. Serius? Ditunggangi? Waduh, ini menurut saya luar biasa nih. Ini jangan-jangan yang melontarkan tuduhan ini termakan oleh kata-kata Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Anda ingat kan? Di tanggal 4 menjelang tengah malam, Pak Jokowi berpidato, didampingi oleh Pak Wiranto dan yang lain. Di pidato itu beliau mengatakan bahwa aksi hari itu sudah ditunggangi oleh aktor politik. Yang menarik dan menurut saya menjadikan ini bertambah lucu, ketika ditanya aktor politiknya siapa, Pak Jokowi mengatakan nantilah kalau sudah ada buktinya nama itu akan diungkap. Kenapa saya bilang lucu? Karena logikanya mestinya dicari bukti dulu, setelah buktinya ada, jelas orangnya siapa, bisa dipertanggungjawabkan, baru kita boleh melempar tuduhan. Ya, tapi sudahlah, mungkin itu gaya komunikasi Pak Jokowi atau mungkin Pak Jokowi punya maksud tersendiri. Tapi yang saya katakan adalah, ayo kita lihat peristiwa ini dengan objektif. Hitungan kasar sementara lebih dari 2 juta manusia tumpah ruah ke jalan-jalan protokol di Jakarta pada demo tanggal 4 November itu. Jakarta menjadi lautan manusia berpakaian putih. Anda bayangkan lebih dari 2 juta. Kalau hanya 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 mungkin masuk akal. Ada orang dengan dana yang luar biasa, dengan kekuatan politik tertentu bisa menggerakkan manusia seperti itu. Tapi ini 2 juta. Diakui sebagai people power terbesar di Republik ini pasca kemerdekaan. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin ini ditunggangi oleh aktor politik. Apa yang bisa menyatukan sekian banyak orang, beraktivitas bersama, menyuarakan hal yang sama, meneriakan yel-yel yang sama, kalau bukan akidah atau keyakinan yang sangat mendalam. Kalau kemudian ada kecurigaan bahwa aksi ini punya kaitan dengan Pilkada DKI, menurut saya juga terlalu naif. Kalau misalnya dampak dari aksi ini
kemudian punya implikasi terhadap persaingan atau pertarungan dalam Pilkada DKI, saya pikir wajar-wajar saja. Karena Basuki Cahayapurnama, tokoh yang memicu terjadinya aksi 4 November, adalah gubernur incumbent yang menyatakan diri akan ikut serta di dalam pertarungan memperebutkan jabatan di dalam periode kedua jabatan ini. Jadi menurut saya wajar kalau peristiwa ini punya dampak pada misalnya saja elektabilitas dari Basuki Cahayapurnama. Tapi kalau dikaitkan secara langsung bahwa ini adalah sebuah skenario, misalnya untuk menjegal Basuki dan sebagainya, menurut saya terlalu naif. Saya 100% tidak setuju kalau dikatakan bahwa ucapan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang memicu masalah ini adalah slip of tongue atau sekedar keseleo lidah. Tidak setuju. Kenapa demikian? Karena menurut saya, sebagai seorang pejabat publik, dia bukan orang baru, dia terbiasa bicara di depan publik. Dan ini bukan pertama kali dia mengatakan hal serupa ini. Anda bayangkan. Kalau kita lihat dalam konteks, saya melihat sebuah pola bahwa saudara Basuki Cahayapurnama memang punya kebiasaan seperti itu. Sebelumnya beliau pernah bicara misalnya, ya, dia katakan, siapapun kalau salah gue lawan, bahkan Tuhan pun kalau salah gue lawan. Ini Anda bayangkan luar biasa. Dalam sebuah pertemuan juga, dalam sebuah video ya, yang juga cukup viral di media sosial, dia pernah mengatakan begini, ini yang saya ingat ya, intinya dia katakan, lu semua nih gue kasih tausiah nih. Gue kasih tausiah, lu gak usah pusing. Kalau Tuhan menghendaki, nakdirin gue jadi gubernur, gue kan jadi gubernur dulu. Anda bayangkan, tausiah itu sebuah terminologi yang khas. Umat Islam paham yang namanya tausiah adalah semacam ceramah atau khutbah atau nasihat yang diberikan oleh pemuka agama kepada umatnya. Tapi kemudian Basuki menggunakannya dalam konteks seperti itu. Bahkan Basuki juga dalam sebuah video yang juga viral itu bisa bercanda dengan cukup vulgar mengenai keyakinan agamanya sendiri. Jadi menurut saya ada sebuah pattern. Saya tidak tahu apakah ini sekedar kebiasaan buruk dari seorang pejabat publik atau Basuki punya rencana tersendiri dengan apa yang biasa dia lakukan tersebut. Tapi yang jelas, kalau dikatakan ini sekedar keseleo lidah, saya rasa tidak mungkin. Kalau perkara dia sudah minta maaf, permintaan maaf ini perlu kita lihat dalam konteks. Pertama, beliau mengatakan begini, kurang lebih. Kalau saya dianggap menyinggung perasaan umat Islam, maka saya minta maaf. Kemudian juga dia menambahkan keterangan. Tidak mungkin saya menistakan agama. Karena kalau saya lakukan itu, saya tidak akan dapat suara dalam pemilu kada. Nah, saya pikir orang tidak perlu cerdas-cerdas amat untuk menangkap bahwa statement ini bukan permintaan maaf yang tulus. Ini permintaan maaf yang punya maksud tersendiri. Kemudian juga, katakan permintaan maafnya tulus. Ini bukan persoalan pribadi. Penistaan agama adalah delik umum, bukan delik aduan. Artinya, polisi, aparat negara, aparat keamanan perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penuntutan, sampai tuntas, walaupun tidak ada orang yang mengadukan peristiwa ini. Jadi, permohonan maaf adalah satu hal, tapi melanjutkan proses hukum sampai selesai adalah hal yang lain yang tidak boleh dicampur adukan. Oke, ini memang bisa masuk ke area perdebatan yang tidak ada ujungnya. Apakah kata Aulia di surat Al-Maidah 51 itu multitafsir? Sebagai seorang muslim secara pribadi, menurut saya tidak. Saya yakin bahwa Aulia di dalam konteks ayat Al-Maidah itu jelas bicara tentang tidak bolehnya kita memilih pemimpin yang tidak seakidah, tidak seagama dengan kita. Namun katakan, kalaupun betul kata Aulia di dalam ayat tadi multitafsir, menurut saya, biarkanlah umat Islam menyelesaikannya sendiri. Sangat tidak patut ketika ada seorang pejabat publik yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, kemudian mengomentari itu. Di luar konteks, sama sekali di luar konteks peran dan tugasnya sebagai seorang pejabat publik. Apalagi itu dikatakan dalam sebuah forum terbuka ketika dia melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai gubernur. Jadi persoalannya bukan pada Aulia itu multitafsir atau tidak. Persoalannya adalah pada ketidakpatutan perilaku dari seorang pejabat publik yang sudah mengomentari keyakinan orang lain, mengomentari tafsir atau mengomentari ayat suci dari kitab suci yang bukan kitab suci agamanya. Itu inti persoalannya. Saya mengapresiasi
penegasan Presiden Jokowi bahwa kasus Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama ini akan diproses dengan cepat dan transparan. Tapi saya punya beberapa catatan. Catatan saya yang pertama adalah sangat disayangkan bahwa Pak Jokowi mengeluarkan statement ini terlambat. Kita tahu bahwa statement ini baru keluar antara lain setelah adanya aksi damai 4 November yang lalu. Itu pun di malam hari, tengah malam menjelang pergantian hari. Pak Jokowi tidak ada ketika ulama-ulama yang mewakili para demonstran datang ke istana. Kemudian catatan saya yang kedua, setelah peristiwa itu Pak Jokowi sangat sering mengeluarkan statement bahwa saya berjanji atau saya memastikan saya tidak akan mengintervensi dan seterusnya. Secara psikologi massa, ketika sebuah pernyataan seperti ini oleh seorang pejabat publik, apalagi kepala negara, diulang berkali-kali, orang menjadi bertanya-tanya, ada apa? Dengan kata lain wajar kalau pemikiran kolektif sebagian masyarakat akan bertanya, jangan-jangan ini maknanya sebaliknya. Sama saja misalnya ketika saya dicurigai berbohong, kemudian saya mengatakan, enggak, saya tidak bohong, saya jujur. Saya katakan berkali-kali di depan umum bahwa saya jujur loh. Gitu. Wajar kalau kemudian orang menduga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yang juga menjadi catatan saya adalah, publik juga melihat bahwa Presiden Jokowi begitu aktif baik sebelum maupun sesudah peristiwa 4 November. Sebelum 4 November, beliau memanggil pimpinan MUI, beliau memanggil juga pimpinan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Wajar kalau kemudian publik juga curiga, jangan-jangan ini satu upaya untuk memastikan bahwa demo 4 November tidak berlangsung terlalu besar. Yang juga menarik, pasca 4 November, Presiden kembali melakukan manuver. Kalau sebelumnya beliau mengundang, sekarang beliau mendatangi pimpinan dari ormas-ormas Islam tersebut, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan setelah itu di hari berikutnya beliau mengumpulkan pimpinan dari ormas-ormas Islam yang lain. Publik akan bertanya-tanya, ada apa? Kenapa Presiden menjadi begitu aktif? Padahal ketika demo terjadi, perwakilan demonstran, para ulama ya, ingin datang kepada beliau, beliau tidak ada di istana. Jadi ingin saya katakan, janji Presiden kita apresiasi, tapi rakyat, publik, kaum muslimin itu cerdas. Mereka ingin melihat apakah janji itu dibuktikan di lapangan oleh para pembantu Presiden, dalam hal ini adalah para penegak hukum. Ya, sebagai komentar saya atas hal ini, saya ingin katakan, saya ingin ingatkan kepada aparat keamanan, kepolisian dalam hal ini, bahwa sangat berbahaya kalau publik atau masyarakat dianggap bodoh atau tidak paham. Publik secara seksama saya yakin mengikuti tahap demi tahap proses yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau sampai Saudara Basuki Cahayapurnama dinyatakan tidak bersalah, dan polisi gagal meyakinkan masyarakat bahwa prosesnya sudah dilakukan secara profesional, saya yakin ini akan mengundang kekecewaan berikutnya, dan masyarakat akan kembali bergerak. Apalagi publik juga melihat bahwa pada saat yang sama, ada hal-hal yang dilakukan oleh kepolisian yang menarik untuk mereka kritisi. Sebagai contoh misalnya, kepolisian cukup bersemangat untuk memperkarakan Buniani yang mengupload video rekaman Kepulauan Seribu itu ke dunia maya. Entah kenapa, nampaknya polisi sangat bergairah untuk itu. Padahal di dalam pandangan sebagian besar masyarakat, ini bukan sebuah kesalahan karena yang diupload oleh Buniani adalah apa yang sudah ada di dalam website resmi Pemprov DKI. Kemudian juga kita melihat bagaimana misalnya pasca 4 November, polisi dengan penuh semangat di tengah malam buta menciduk beberapa pengurus inti dari HMI yang dituduh menjadi salah satu pemicu dari kericuhan ketika tanggal 4 November itu hari menjelang malam. Kemudian juga setelah itu kita juga mendengar bagaimana polisi menyatakan akan menelusuri aliran dana yang masuk ke GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Jadi kesimpulannya adalah nampaknya polisi lebih bersemangat, lebih sibuk menangani kasus-kasus sampingan. Sementara Saudara Basuki yang dalam pandangan sebagian besar publik nyatanya tak bersalah melakukan penistaan agama, tidak diproses dengan cukup bersungguh-sungguh. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan, kepolisian perlu berhati-hati.
Karena ketika apa yang diputuskan atau apa yang menjadi akhir dari proses ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat mungkin masyarakat akan kembali bergerak dan menyatakan apa yang merupakan ketidakpuasan mereka.